Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ikhwatal iman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan, masih dijaga keimanan kita. Baiklah, insyaallah pada halaqah ini kita akan melanjutkan kajian 40 hadis mengenai puasa Ramadan. Hadis yang ketiga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30 muttafaqun 'alaihi wal lafdhu lil Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Dan apabila hilal tertutup atas kalian, maka sempurnakanlah jumlah Sya'ban 30 hari. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan lafaz ini adalah lafaz Imam Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan itu dimulai setelah melihat hilal, setelah melihat bulan sabit. Dan seperti yang telah kita ketahui bahwa bulan Hijriyah itu terkadang berjumlah 20, ya, hari-hari bulan Hijriyah terkadang berjumlah 29 hari, terkadang 30 hari. Nah, maka apabila setelah terbenamnya matahari pada hari ke-29 Sya'ban, terlihat hilal masih berada di atas ufuk, ya sekitar 5 derajat, maka itu menunjukkan bahwa besok adalah puasa Ramadan atau malam itu sudah masuk awal Ramadan. Yang artinya bahwa kewajiban berpuasa telah dimulai. Lalu bagaimana apabila pada malam itu, yaitu pada 29 Sya'ban malam setelah terbenam matahari, bulan sabit tidak terlihat, entah karena mendung, awan, hujan, kabut, dan lain sebagainya. Maka apa yang akan kita lakukan? Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, fa in ghumma 'alaikum, atau di dalam riwayat lain fa in ghummiya 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30. yakni Rasulullah SAW menjelaskan bahwa apabila pada 29 Sya'ban malam tersebut tidak terlihat hilal, maka caranya adalah kita menyempurnakan jumlah hari Sya'ban menjadi 30 hari. Ya. Maka setelah sempurna 30 hari Sya'ban, maka esoknya kita sudah wajib berpuasa. Lalu bagaimana dengan menggunakan hisab? Baik. Di dalam hadis ini memang ada banyak riwayat. Di dalam riwayat Imam Malik misalnya disebutkan fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Ya, faqduru lahu. Ya. Nah, maka faqduru lahu ini artinya kita menghitung. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan faqduru lahu? Maka hitunglah untuknya. Sebagian ulama memahaminya dengan hadis lain, yaitu hadisnya apa? Hadis yang di atas tadi yang kita sebut, yaitu apa? Fa akmilul iddata
thalathina Sya'ban atau fa akmilu iddata Sya'bana thalathin. Maka sempurnakanlah ya jumlah Sya'ban 30 hari. Maka faqduru lahu, ya ini faqduru lahu thalathin, maka hitunglah 30 hari. Karena di dalam riwayat lain memang ada yang menyatakan faqduru lahu thalathin. Ya, di dalam riwayat Imam Malik ada yang menyatakan faqduru lahu tanpa ada thalathin. Nah, maka faqduru lahu ini difahami dengan hadis lain faqduru lahu thalathin. Kemudian dijelaskan dengan lafaz yang lebih jelas lagi di dalam hadis ini, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana thalathin. Ya, maka apabila bulan tertutup, bulan sabit tertutup, maka sempurnakanlah jumlah Sya'ban 30 hari. Baik. Walaupun memang ada ulama yang menyatakan bahwa apabila bulan tidak terlihat pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban, ya maka kita akan menggunakan hisab falaki, yaitu dengan menghitung peredaran bulan. Dan Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwa takwil ini, yaitu faqduru lahu ay faqduru lahu bihisabil manazil, yaitu hitunglah dengan menghitung peredaran bulan. Beliau mengatakan bahwa pendapat ini diriwayatkan dari Abul Abbas Ibnu Suraij dari ulama Syafi'iyah. Kemudian juga diriwayatkan dari Mutarrif Ibni Abdullah dari ulama tabi'in. Kemudian juga diriwayatkan dari Ibnu Qutaibah dari kalangan muhaddithin. Tetapi Imam Ibnu Abdul Barri mengatakan bahwa riwayat dari Mutarrif Ibnu Abdullah itu tidak sahih. Ya, artinya pendapat ataupun riwayat yang menyatakan bahwa Mutarrif Ibnu Abdullah mengatakan bahwa faqduru lahu itu artinya faqduru lahu bihisabil manazil, yaitu menghitung dengan hitungan peredaran bulan, itu riwayat tersebut tidak sahih kata Ibnu Abdul Bar. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa adapun Ibnu Qutaibah, maka falaysa huwa mimman yu'raju alaihi fi mithli hadza. Beliau mengatakan maka Ibnu Qutaibah itu bukan orang yang dapat dijadikan rujukan, yang pendapatnya di dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai rujukan. Adapun ya pendapat Ibnu Suraij ya dari Syafi'i, itu beliau mengatakan bahwa ada riwayat ya yang diriwayatkan atau yang dinukil oleh Ibnu Khuwaiz Mandad dari Imam Syafi'i yang senada dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Suraij. Tetapi beliau mengatakan wal ma'rufu 'anis Syafi'i ma alaihi al-jumhur. Tetapi yang ma'ruf dari pendapat Syafi'i yaitu apa yang telah ditetapkan oleh jumhur, bahwa apabila pada 29 Sya'ban malam itu tidak terlihat hilal, ya maka kita akan menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Ya, walaupun memang ya misalnya di dalam fatwa Syekh Jadul Haq Ali Jadul Haq, yaitu Syekhul Azhar, tetapi sewaktu beliau menjadi mufti, yaitu pada tahun 1979, beliau juga memfatwakan bahwa apabila pada malam 29 Sya'ban malam itu tidak terlihat hilal, maka kita akan menggunakan hisab. Apabila ilmu hisab itu menetapkan bahwa pada malam tersebut sudah terbit bulan sabit, ya maka kewajiban berpuasa atau Ramadan itu sudah masuk. Ya, walaupun memang di dalam fatwa-fatwa ulama itu mengatakan bahwa ilmu hisab itu memang bersifat pasti, ya, bersifat pasti, qat'i. Artinya apa? Bahwa dengan ilmu hisab ini para ulama dapat mengetahui peredaran bulan dengan sangat detail sekali. Sehingga misalnya gerhana yang akan terjadi, beberapa gerhana bulan yang akan terjadi beberapa tahun yang akan datang itu dapat ditentukan dengan menggunakan ilmu hisab. Ya, misalnya pada tahun sekian akan terjadi gerhana bulan jam sekian, kemudian menit sekian, detik sekian, sampai jam sekian. Itu dapat diketahui melalui ilmu hisab ini. Ya, walaupun demikian, para ulama mengatakan bahwa ilmu hisab ini
di dalam fatwa-fatwa mereka mengatakan bahwa ilmu hisab ini dapat digunakan untuk menafikan kemungkinan terbitnya hilal, tetapi tidak digunakan untuk mengisbat ya di dalam syarak, untuk mengisbat terbitnya bulan yang akan menentukan kewajiban berpuasa atau lainnya. Ya. Artinya apa? Artinya apabila pada 29 Sya'ban malam bulan tidak terlihat, baik itu tidak terlihat dengan mata atau tidak terlihat dengan alat teleskop, maka kita tidak akan menggunakan ilmu hisab untuk menetapkan ya bahwa malam itu adalah malam awal Ramadan atau awal bulan-bulan lainnya. Kenapa? Karena hisab tidak digunakan untuk isbat, untuk menetapkan. Tetapi hisab ini digunakan untuk menafikan. Ya, la yu'tamadu fil itsbati wa innama yu'tamadu fin nafi. Dia tidak diiktimad untuk mengisbat, tetapi diiktimad untuk menafikan. Diiktimad untuk menafikan itu artinya apa? Artinya bahwa apabila pada malam ya 30 Sya'ban atau 29 Sya'ban malam ada yang menyatakan bahwa telah melihat hilal. Tetapi setelah kita hitung dengan ilmu hisab, ternyata hisab mengatakan tidak mungkin ya, tidak mungkin bulan terbit pada malam ini. Maka di sini kita akan mengambil apa yang dikatakan oleh hisab, yaitu yang menafikan kemungkinan terbitnya hilal pada malam ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.